Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Zaki Yusuf dan Nadia Retno Indriani ingin mempresentasikan fikih jinayah yang berjudul hukuman. Langsung saja, pengertian dan dasar hukum. Pertama, pengertian hukum. Hukum secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atau suatu kejahatan atau pelanggaran. Sementara dalam bahasa Indonesia, hukum berarti siksaan atau pembalasan kejahatan atau kesalahan dosa. Selanjutnya dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggar-pelanggaran norma hukum tertentu. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Yang kedua, dasar hukum. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri ataupun lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukum. Bagi kasus-kasus takzir, dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya yang pertama surat Az-Sad ayat 26, yang kedua surat An-Nisa ayat 135, dan yang terakhir sabda Rasulullah SAW. B. Tujuan dan macam-macam hukuman. Yang pertama, tujuan hukum. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah yang pertama, pencegahan serta balasan ar-raud wa zajru, dan yang kedua adalah perbaikan serta pengajaran al-islah wa tazib. Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah atau terpidana tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memelihara masyarakat, prevensi umum. Yang kedua, sebagai upaya pencegahan atau preventif khusus bagi pelaku. Yang ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, ta'dib dan tahzib. Dan yang terakhir, hukuman sebagai alat balasan atas perbuatannya. Kalau tujuan-tujuan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya, pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, dan kafir maupun muslim. C. Subhat dan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman. 1. Subhat yang dapat mempengaruhi hukuman, namun kadangkala kita bisa saja menemui sesuatu yang membuat kita bingung apakah hal tersebut termasuk ke dalam yang halal atau haram. Hal yang meragukan ini disebut sebagai subhat atau perkara yang samar. Berikut ini ada 3 macam subhat menurut Ibnu Munzir. 1. Sesuatu yang haram lalu tercampur dengan yang halal sehingga menimbulkan keraguan. 2. Sesuatu yang halal lalu timbul keraguan. 3. Sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. 2. Macam-macam hukuman. Apabila suatu tindak pidana sudah memenuhi unsurnya, maka akan dikenakan hukuman. Ada beberapa hukuman yang terdapat dalam fikih jinayah, yaitu A. Hukum hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah hudud seperti zina, qadzaf,
mencuri, minuman keras dan sebagainya. B. Hukum kisos dan diat, yaitu hukum yang ditetapkan atas jarimah-jarimah kisos dan diat. C. Hukum kifarot, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah kisos dan diat dan beberapa jarimah takzir. D. Hukum takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah takzir. 2. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hukuman dalam Islam, yaitu 1. Menjalankan ketentuan syariat. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan, tetapi ada faktor yang bisa meringankan suatu sanksi yang akan didapatkannya. Salah satunya syarat menjalankan ketentuan syariat Islam. 2. Karena perintah jabatan. Islam mengajarkan pada umatnya untuk taat kepada ulil amri. Apapun yang diperintahkan oleh ulil amri tentunya ada batasannya selama tidak melanggar syariat Islam. 3. Keadaan terpaksa. Seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan ataupun ancaman dari orang lain, suatu paksaan tentunya adalah suatu tindakannya atau perbuatan yang tidak dikehendaki. 4. Pembelaan diri. Pembelaan diri adalah sebuah dasar hukum adanya pengecualian dalam hukum bagi seorang yang membela diri dari sebuah kejahatan. 5. Subhat. Subhat lebih kepada sesuatu yang pada dasarnya tetap tetapi pada hakikatnya tidak tetap. 6. Unsur pemaaf. Unsur pemaaf adalah unsur pengecualian dalam hukum Islam, tapi penerapan unsur pemaaf hanya pada pidana hukuman kisos. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.